Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, Shalom, selamat hari baru. Kiranya ada sukacita, ada damai sejahtera, dan juga ada berkat yang terus kita rasakan dari waktu ke waktu. Puji nama Tuhan, kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk hidup di hari ini. Mari bersyukur, dan sebelum terlebih jauh menapak aktivitas kita, mari kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan izinkan saya membaca ayat yang sudah saya bacakan beberapa kali renungan sebelumnya, yaitu dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18 yang berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang dibangkitkan menurut roh. Ini adalah firman Tuhan yang berbicara tentang penebusan Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sudah belajar bahwa pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang final, yang tuntas, satu kali dan cukup menyelesaikan segala persoalan dosa manusia. Lalu kemudian kita juga belajar bahwa penebusan Kristus, pengorbanan Kristus merupakan korban pengganti, menjadi korban pengganti bagi manusia berdosa, sehingga manusia berdosa tidak lagi harus menanggung hukuman dari dosa itu ketika percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menggantikan dia dengan mati di atas Kalvari. Kemudian di kesempatan ini izinkan saya untuk mengajak kita merenungkan bagian selanjutnya, di mana firman Tuhan mengatakan supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ternyata pengorbanan Kristus yang tuntas, yang final, lalu kemudian pengorbanan Kristus sebagai korban pengganti itu punya tujuan. Tujuannya apa? Seperti firman Tuhan katakan, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Manusia berdosa, terpisah dari Allah karena dosa. Manusia menjadi seteru Allah. Manusia tidak bisa mengupayakan kebenaran untuk dirinya sendiri, untuk kembali kepada Allah. Manusia najis, manusia tercela, manusia berdosa, dan hidup dalam segala ketidaklayakan. Dalam hal ini, peran Kristus Yesus Tuhan menjadi pengantara, menjadi jembatan, menjadi intercessor, menjadi pengantara yang memungkinkan manusia bisa kembali kepada anugerah Allah, menghampiri Allah dengan kelayakan. Kata membawa di sana menarik, kata yang dipakai adalah menuju kepada atau memimpin kepada. Jadi Kristus digambarkan sebagai seorang pengantara yang membawa kita, melayakkan kita, kemudian kita dijadikan layak untuk menghampiri Allah. Ini sama seperti seorang yang mau bertemu presiden atau seorang pembesar. Rakyat biasa, masyarakat biasa tidak bisa langsung bertemu dengan presiden. Dia perlu bertemu dengan ajudan atau mungkin juga orang kepercayaan. Dan orang kepercayaan ini yang sudah biasa berrelasi dengan sang raja atau sang pemimpin yang akan mengantar kita, membawa kita kepada raja atau presiden atau pembesar itu. Sama seperti pelayanan Kristus Yesus Tuhan ketika dia berkorban di atas kayu salib, memungkinkan manusia berdosa untuk kembali kepada Allah karena perantaraan Kristus Yesus Tuhan. Korban Kristus membuat kita dilayakkan. Dosa, najis, cela, dibasuh, sehingga kita dilayakkan untuk dibawa pulang ke hadirat Tuhan, diterima kembali di dalam kasih dan pengampunannya. Betapa besar kasih dan anugerah Kristus. Bukan hanya menjadi korban yang sempurna, bukan hanya menggantikan kita yang seharusnya mendapatkan hukuman, tetapi melayakkan kita untuk diterima kembali kepada anugerah dan kasih Allah. Mari bersyukur dan hidupi kebenaran ini dengan hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tidak lagi hidup dengan kecemaran. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih karena anugerah yang Tuhan nyatakan melalui Kristus Yesus Tuhan kami yang menjadi korban sehingga kami mendapatkan kelayakan untuk datang kembali kepada Allah, diampuni, diterima oleh Allah yang kudus. Berkat-Mu atas jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan mereka semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.